mulai ya. Semoga doa di awal tadi mengawali hari kita untuk pertemuan kali ini bisa dilancarkan. Apa yang kita pelajari di hari ini terserap baik di otak kita. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, guru ini absen terlebih dahulu untuk 11 akuntansi 12. Oke, Awal Fitriani Nur Azizah. Tidak ikan kita Inayat Ica Mujiati Inayatul Mulia ya. Irfan Sefwani Ismatul Maula, kemudian Zaini Andi Safitri Jiwanto Julin Afrika Jumrotun Anggoya Bisa Koyami Rupiah Iswati, kemudian dia Nur Aini, kemudian dia Nur Safitri, Lil Sofia, M Salman Al-Fatih, Melani Nanda, Melinda Servi, Mila Prasetyani, kemudian Muhammad Fauzi, izin tadi ya Muhammad Fauzi. Kemudian ada Muhammad Rio Syaputra, Muhammad Ali Wahyudi, Muslika Muslimah, Nawan Erika, kemudian Nikmatul Alia, Mia Dwi Lestari, kemudian Niken Septia Lutfiana, Niken Octaviana, Nova Fiorina, Novita Indah, dan Nurul Hidayah. Sudah ada 2 anak yang sudah hadir, berhalangan hadir. Semoga di pertemuan berikutnya bisa hadir bersama kita kembali. Sekian ya, sebelum kita mulai pembelajaran saya pengumuman. Jadi kemarin sudah disampaikan sama Bu Sri bahwa untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Di sebelumnya kita sudah merancang proyek seperti itu ya. Jadi kita Bu Sri akan memakai model pembelajaran SBM. Kemudian biasanya kalau Bu Sri sebelum mulai pembelajaran itu ada yang namanya SBI untuk menstimulus otak kita biar tidak tegang di saat pembelajaran. Boleh dimulai SBI-nya kok tegang semua sepertinya. Ya kita santai saja. Ya untuk SBI-nya Bu Sri ini biasanya ini juga saya pakai di kelas-kelas yang lain. Saya suka pakai SBI. Ada 2 hewan, yaitu kecil sama besar. Kalau yang besar itu gajah, yang kecil itu semut. Besar itu kan seperti ini, ya. Gajah besar, kemudian semut kecil, gitu ya. Cuma untuk sekarang, untuk melatih konsentrasi kalian, mesti bilang gajah, kalian bilang besar. Cuma kelihatannya bukan besar, tapi besar. Kemudian kalau semut kecil kan harusnya seperti ini, tapi kecil kita balik, gitu ya, bisa ya? Bisa. Ya, artinya belajar itu lebih menyenangkan, tidak tegang. Kita tahu bukan dengan keuangan kita sendiri. Kalau dia tidak tegang, mari kita SBM terlebih dahulu. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi, gitu ya. Sudah benar belum? Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi.
pembelajaran yang seperti itu saja, mendengarkan, menulis, ya sedikit ada warna kalau kita SDG. Oke, kita mulai. Kalau Bu Rustini bilang gajah, besar, semut, kecil. Oke, kita sama-sama dulu. Gajah, besar, semut, kecil. Lagi, gajah, besar, semut, kecil. Oke, sekarang Bu Rustini akan coba aja. Kalau tunjuk salah satu dari kalian, kalian harus bisa apa nih? Seperti kalau misalnya Bu Rustini bilang gajah, besar. Ini sepertinya kalian akan mulai bisa berkonsentrasi. Oke, Bu Rustini mulai. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar, besar. Ini harus bukan gini ya. Gajah semut, gajah semut, semut, besar. Sudah kita bahas sekilas tentang laporan keuangan. Mari kita ingat dulu, laporan keuangan itu sudah sampai di tahap mana sih untuk siklus akuntansi perusahaan dagang? Yang masih ingat ya, untuk siklus akuntansi perusahaan dagang itu dimulai dari analisis bukti transaksi. Kemudian yang kedua adalah membuat jurnal khusus. Jurnal khususnya itu ada 5. Ada jurnal pekerja, jurnal bulan, jurnal penerimaan atas, jurnal umum. Itu sudah kita lalui di minggu-minggu yang lalu. Kemudian setelah membuat jurnal khusus, itu adalah posting ke buku besar. Kemudian setelah posting ke buku besar, membuat neraca saldo. Kemudian neraca saldo di akhir periode ada lagi yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi setelah neraca saldo, kita melaksanakan penyesuaian. Setelah penyesuaian, kemudian membuat neraca lanjut. Setelah itu baru membuat laporan keuangan yang akan kita lakukan di hari ini. Di sini coba tampilkan dulu untuk slide PowerPoint-nya. Laporan keuangan perusahaan dagang. Assalamualaikum, ada lembaga di sini yang sangat ingin sedang. Ya tidak kalah dengan kalian, ya kan? Oke, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, khususnya ada sedikit kata-kata motivasi. Cukup satu aja untuk kalian. Karena kalian itu kalau tidak tahu wajah kalian itu biasanya senang sekali. Udah cantik-cantik,
nggak pinter-pinter. Pertahankan ini. Oke, jadi kata-kata motivasi untuk hari ini itu adalah orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi silakan analisis diri kalian sendiri. Apakah kalian itu termasuk dalam orang bijak ataukah termasuk dalam orang yang jadi karena kalian ini seorang pelajar, pastinya kewajibannya itu adalah belajar. Tetapi ketika disuruh belajar, itu terpaksanya itu karena apa? Terpaksa karena besok itu mau ujian, jadi saya terpaksa belajar. Berarti kalian belum termasuk dalam orang bijak. Berarti kalian belum termasuk dalam orang yang bijak, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang belajarlah menjadi orang bijak. Karena ketika kamu ingin menjadi orang yang kalian ingin menjadi orang yang sukses, itu pasti dimulai dari sekarang. Tidak mungkin kalau misalnya kebanyakan kalian berpikir seperti ini. Sekarang ya sekarang dulu saya nikmati masa-masa sekarang. Besok itu pasti saya akan mengalami perubahan. Memang iya, nanti akan mengalami perubahan. Cuma itu kan berefek ketika kalian itu di masa-masa mudanya kalian gunakan untuk belajar, tidak untuk kesenangan, akhirnya efeknya ke depannya. Ya, jadi mulai sekarang meskipun usia kalian masih 17-18, kalian sudah mulai dewasa ya. Selamat ulang tahun untuk kalian yang sedang ulang tahun ya. Ada Lovita, ulang tahun kita ya. Ada Faris, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Ya, makin cantik, makin ganteng, makin pintar. Oke, kita lanjutkan kembali. Semoga untuk kata-kata motivasi hari ini menjadi awal yang baik untuknya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat bahwa setelah mempelajari laporan keuangan perusahaan dagang dengan model pembelajaran PJDF, peserta ini diharapkan mampu menganalisis akun untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dengan tepat. Jadi kamu harus bisa menganalisis mana sih yang masuk dalam akun laporan laba rugi, mana sih yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membedakan akun-akun dalam penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Kemudian yang ketiga menyusun laporan keuangan dengan benar, dan yang keempat adalah membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai proyek kita yang sudah kita bicarakan di minggu yang lalu, kita ulas dulu untuk apa sih laporan keuangan itu. Untuk laporan keuangan, pasti kalian juga sudah tahu ya, meskipun masih sekolah, tetapi kalian anak akuntansi pasti pintar memanajemen keuangan kalian sendiri. Ketika saya dikasih uang saku oleh ibu, oleh ayah saya sekian, apakah semuanya harus saya belanjakan? Tidak ada. Pasti kalian kan menyisihkan uang untuk tabungan. Karena kalian itu saya yakin, karena di sini kebanyakan adalah perempuan, kalian butuh beli beli apa ya namanya? Skincare dulu. Pasti skincare dulu ya. Nanti harus nikah lah. Oke. Jadi untuk keperluan ya misalnya ketika memang butuh sekali kita mau minta ke orang tua, ternyata orang tua sedang terkendala, jadi kita bisa pakai branding. Anak akuntansi harus benar seperti itu. Jadi di sini ada laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik waktu atau dalam periode tertentu. Kemudian di sini ada fungsi laporan keuangan. Fungsi
laporan keuangannya ada laporan untuk pengawas keuangan menjadi dasar prinsip pendapatan sebagai prinsip penentuan dividen, kemudian menjadi dasar pembayaran dividen, kemudian menjadi dasar pemberian pinjaman dan lain sebagainya. Ada beberapa fungsi dari laporan keuangan. Selanjutnya, sebenarnya untuk laporan keuangan tadi yang aku sebutkan itu ada tiga. Sebenarnya ada empat. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Jadi untuk sekarang memang arus kas sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 di perusahaan jasa tentang periodenya, kemudian sudah ada juga di laporan keuangan. Jadi untuk sekarang ini untuk laporan arus kasnya tidak perlu kita buat. Karena apa? Untuk laporan arus kas kita harus tahu informasi dari awal. Dari awal di tanggal 1 Oktober misalnya kita harus tahu dulu laporan hartanya itu seperti apa nanti baru bisa membuat laporan arus kas. Sedangkan untuk data yang kalian peroleh kemarin itu sudah berupa neraca saldo di akhir periode. Di sini ini adalah tahapan ketika akan membuat laporan keuangan. Dan di sini ada beberapa video yang sebenarnya bisa di-scan di HP-nya masing-masing untuk melihat video pembelajaran. Terus akan sedikit memberikan video pembelajaran sebagai stimulus kalian agar nantinya bisa mengerjakan laporan keuangan. Ya, tapi tidak, kalau mau di-scan silahkan, mau dilihat lewat HP-nya masing-masing. Tetapi akan di sini coba tampilkan di depan saja. Diperhatikan dulu ya video yang ada di depan ya. Pada pertemuan kali ini kita berada di puncak pembelajaran pada fakultas kita adalah yaitu menyusun laporan keuangan. Adapun fokusnya kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan kapitasi pada pekerjaan kita dan membuat laporan keuangan pada dan yang pasti kata pencapaian organisasinya adalah menyusun laporan keuangan pada perusahaan. Laporan keuangan memegang peran penting dalam perusahaan. Yang kita catat dalam laporan keuangan seorang dapat keuangan perusahaan. Menurut International Financial Reporting Standards, laporan keuangan bisa menjadi laporan neraca dan laporan arus kas. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan membahas 3 laporan saja, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Itu laporan arus kas akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Nah, ada pun sumber data untuk membuat laporan itu adalah kertas kerja. Inilah peranan penting penyusunan kertas kerja karena dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kali ini saya hadirkan kertas kerja logo Sembako Raya Indah yang akan kita buat laporan keuangannya. Nah, ini kertas kerjanya. Kita membutuhkan ini 2 kolom, yaitu kolom laba rugi dan neraca. Ini data ini kita butuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Sumber dari laba rugi dan neraca ini sangat membantu juga persediaan barang dagang awal. Ini akan menyusun laporan keuangan. Jadi
membuat laba rugi berarti misalkan kalau laba rugi. Ini data yang ada di laba rugi. Untuk membuat neraca menggunakan data yang ada di kolom neraca. Jadi kalau membuat kertas kerja, kita sangat terbantu untuk menyusun laporan keuangan. Kita langsung saja ya. Laporan keuangan, kita harus memahami dulu konsep dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa konsep yang harus dikuasai. Pertama yaitu mencari penjualan bersih. Untuk mencari penjualan bersih, gunakan rumus penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Saya hadirkan kembali kertas kerja. Nah, mencarinya di kolom laba rugi ya. Ini ada penjualan sebesar 10.100.000, retur penjualan 200.000, potongan penjualan 160.000. Kita catat di sini, maka akan ketemu penjualan bersih sebesar 9.740.000. Konsep yang kedua yaitu mencari pembelian bersih dengan menggunakan rumus pembelian ditambah bulan akhir pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Nah, saya hadirkan kembali kertas kerja. Kita lihat pada kolom laba rugi, kita cari pembelian ada di sini yaitu sebesar 5.200.000. Kemudian ditambah beban akut pembelian, kita cari beban akut pembelian. Ternyata tidak ada di sini, berarti kita anggap 0. Kemudian retur pembelian dikurangi retur pembelian 300.000, kemudian dikurangi potongan pembelian 30.000. Kita catat di sini beban akut pembeliannya 0 ya, maka akan menghasilkan pembelian bersih sebesar 4.870.000. Konsep yang ketiga yaitu konsep barang tersedia untuk dijual atau yang biasa disingkat dengan BTUD. Untuk mencari BTUD digunakan rumus persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Kita cari persediaan barang dagang awal di kertas kerja. Ini ada persediaan barang dagang, kita cari yang paling awal. Nah, ini berarti 5 juta. Sedangkan pembelian bersih kita ambil dari sini, dari konsep yang kedua. Kita tulis di sini 5 juta ditambah 4.870.000, maka akan ketemu barang tersedia untuk dijual sebesar 9.870.000. Bila pemilik usaha tentu berharap usahanya dapat maju dan berkembang. Tapi konsep yang keempat yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini diperoleh dari BTUD dikurangi persediaan barang dagang yang akhir. BTUD tadi konsep nomor 3 ya, saya hadirkan nanti. BTUD tadi kan diperoleh 9.870.000. Nah, sekarang kita cari persediaan barang dagang akhirnya dari kertas kerja. Persediaan barang dagang yang paling akhir. Nah, paling akhir ada di neraca sebesar 4 juta. Nah, kita pindahkan angka-angka tadi ke sini. BTUD-nya 9.870.000, persediaan barang dagang akhirnya 4 juta. Maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar 5.870.000. Ini konsep yang keempat ya. Kita lanjut ke konsep yang kelima yaitu laba pokok perusahaan. Jika ditanya berapa laba pokok perusahaan, kalian bisa mencari dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih tadi sudah kita hitung di konsep pertama, ketemu sebesar 9.740.000. Kita tulis di sini saja. HPP ini tadi nomor 4 ya. Nah, kita tulis di sini penjualan bersih 9.740.000, HPP 5.870.000. Maka akan ketemu laba pokok sebesar 3.870.000. Ini konsep yang kelima. Kemudian konsep yang keenam. Nah, ini biasanya konsep terakhir. Tapi kalau ada pajak, kalau tidak ada pajak, maaf. Tapi kalau ada pajak, ini belum ketemu laba bersihnya. Nah, yang keenam ini jika ditanya laba bersih sebelum pajak, maka rumusnya laba total beban yang selain pajak. Laba total kan tadi udah ketemu pada nomor 5
beban perlengkapan sebesar 500.000, beban penyusutan peralatan sebesar 400.000, dan beban asuransi sebesar 100.000. Kita pindahkan semua angkanya ada di sini. Nah, saya tulis dulu pada perusahaan Sembako Raya Indah ini laba kotor dikurangi beban sewa, kurangi beban gaji, kurangi beban perlengkapan, dikurangi beban penyusutan peralatan, dan dikurangi beban asuransi. Angka-angkanya, laba kotornya 3.870.000 dikurangi 100.000, dari beban sewa, beban gajinya 2 juta, beban perlengkapannya 500.000, beban penyusutan peralatannya 600.000, dan beban asuransinya sebesar 100.000. Nah, maka akan ketemu laba bersih sebelum pajaknya sebesar 570.000. Yang ketujuh yaitu laba bersih sesudah pajak. Untuk mencari laba bersih sesudah pajak, kita menggunakan data tentang laba bersih sebelum pajak dikurangi beban pajak. Nah, laba bersih sebelum pajak kan tadi nomor 6 ini ya, sebesar 570.000 sudah ketemu. Kita cari beban pajak. Mencari beban pajak itu di kertas kerja. Kita lihat lagi kertas kerjanya, dicari beban pajaknya. Ternyata tidak ada beban pajak, berarti beban pajaknya 0. Kita tulis di sini 570.000 dikurangi 0, maka ketemu laba bersih sesudah pajak sebesar 570.000. Sama hasilnya dengan laba bersih sebelum pajak, karena memang tidak ada pajak. Nah, agar lebih rinci dalam penyusunannya bisa dibuat secara sistematis. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Menyusun laporan laba rugi yang lebih sistematis dan terperinci. Ini diawali dari penjualan bersih, diperoleh dari di awal tadi ya, penjualan dikurangi retur penjualan dan total penjualan, tersusun secara sistematis seperti ini. Kemudian setelah ketemu penjualan bersih, kita cari pembelian bersih. Pembelian bersih diperoleh dari pembelian ini 5.200.000 dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian, ketemu 4.800.000. Setelah itu kita cari BTUD, barang tersedia usul dijual. Dapat dari mana angka ini? Dapat dari ini, persediaan barang dagang awal dikurangi pembelian bersih. Nah, setelah dapat BTUD dicari HPP. HPP dapat dari mana? 5.870.000 dapat dari BTUD dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, ketemu HPP, kemudian setelah itu penjualan bersih dikurangi HPP akan ketemu laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan beban-beban usaha. Beban usaha sebesar 3.200.000, maka akan ketemu laba bersih. Karena perusahaan tidak ada pajak, maka laba bersih inilah laba yang final. Untuk mengecek apakah penyusunan laba bersih ini sudah sesuai atau tidak, kalian harus cross-check dengan kertas kerja. Ingat ya, laba bersih kan 570.000. Saya ngajukan lagi kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerjanya. Lihat, diselisih sebesar 570.000. Lihat diselisih. Selisih ini. Nah, berarti laba perusahaan harus sebesar sama dengan selisih. Karena posisi selisih ini menempati laba bersih sebelah debit dan neraca sebelah kredit, maka perusahaan mengalami laba. Jika suatu saat kalian menemukan selisih itu ada di laba bersih sebelah kredit ataupun di neraca sebelah debit, maka perusahaan pasti mengalami rugi. Nah, besaran laba atau ruginya itu bisa di selisih. Jadi ini untuk mengecek atau mengontrol cara penyusunan laba rugi sudah benar atau belum. Ladies and gentlemen, kami persembahkan BioStyle. BioStyle dengan formula BioShield Plus. Yang kedelapan atau laporan keuangan yang kedua, sama saja ya, konsep yang kedelapan itu merupakan laporan keuangan yang kedua, yaitu mencari modal akhir. Untuk mencari modal akhir ada dua cara. Kenapa? Karena perusahaan memiliki dua kemungkinan laba atau rugi. Jika perusahaan itu memperoleh laba, maka
mencari modal akhir, gunakan rumus yang ini. Modal awal ditambah laba dikurangi triple. Tetapi ketika perusahaan memperoleh rugi, maka gunakan rumus modal awal dikurangi rugi dikurangi triple. Nah, kebetulan pada toko sembako Raya Indah tadi perusahaan memperoleh laba ya. Jadi saya gunakan rumus yang ini. Modal awal ditambah laba dikurangi triple. Untuk mencari modal awal dan triple harus melihat kertas kerja. Nah, saya hadirkan kertas kerja, kita cari modalnya. Modalnya sebesar 24.700.000. Nah, triple-nya di triple kita cek triple di akhir sebesar 300.000. Nah, data ini yang kita pakai 24 juta untuk modal, 24.700.000 dan triple 300.000. Dan sedangkan laba kita cari tadi ya, laba bersih setelah pajak, tapi karena penguraian ini tidak ada pajak, maka kita ambil data di nomor 6 tadi laba bersih sebelum pajak sebesar 570.000. Kita tulis di sini modal awalnya tadi 24.700.000, labanya 570.000 dikurangi triple 300.000, maka modal akhirnya sebesar 24.970.000. Kalau dibuat secara sistematis dalam bentuk laporan seperti ini ya, bentuknya ada bentuknya kemudian laporan laporan perubahan modal periode 31 Januari 2021. Nah, ini modal awalnya seperti ini 24.700.000, kemudian laba dikurangi triple 570.000 dikurangi 300.000, maka perusahaan akan memperoleh penambahan modal sebesar 270.000. Maka modal awal ditambah dengan penambahan modal tadi 24.700.000 ditambah dengan 270.000 akan ketemu modal akhir sebesar 24.970.000. Ini kalau diminta dalam bentuk yang sistematis untuk sebuah laporan perubahan modal. Nah, konsep yang terakhir yaitu neraca. Ini adalah laporan keuangan yang Ini tahap yang terakhir neraca. Neraca langsung juga dengan laporan Aktiva dan pasifa. Aktiva itu adalah harta, pasifa itu adalah utang ditambah modal. Untuk mencari data tentang aktiva, kita membutuhkan kertas kerja lagi dari kolom neraca. Nah, ini kertas kerjanya kolom neraca. Kita cari aktiva. Aktiva itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini, lihat nomor akunnya. Ini biasanya diawali dengan angka 1. Ini adalah ciri-ciri untuk aktiva. Atau dia biasanya menempati neraca posisi debit, tapi ada pengecualian ya untuk akumulasi. Akumulasi itu adalah harta, walaupun lokasinya ada di posisi kredit. Jadi pada sembako Raya Indah ini, toko sembako Raya Indah ini, hartanya berupa kas sebesar 20.200.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.100.000, kemudian piutang dagang sebesar 7.200.000, persediaan barang dagang sebesar 4 juta, perlengkapan sebesar 1 juta, peralatan sebesar 6 juta, kemudian fasilitas perawatan sifatnya mengurangi ya sebesar 1.600.000, kemudian ada lagi nggak yang nah ini Oke. Mesti yang melanjutkan ya, karena mesti melihat kalian sudah mulai besar. Jadi bebas kalau misalnya lagi ngajar. Kalau saya kasih video itu kan biar lebih variatif, jadi tidak ada fokus ke musik saja. Ya, mungkin yang lanjutkan untuk tayang video karena ini sudah tahap terakhir ya, membuat laporan posisi keuangan. Dan untuk laporan posisi keuangan itu adalah kekayaan kita. Jadi ada sisi aktiva itu adalah aset. Kemudian sebelahnya ada sisi pasifa, itu terdiri dari utang dan modal. Jadi kalau untuk sisi aktiva itu akun dengan nomor yang diawali 1. Tapi jangan terkecoh. Kalau di nomor akun 1 itu kan ada akumulasi. Nah, akumulasi itu bukan menambah harta, tetapi mengurangi harta. Jadi jangan sampai terbaca. Ketika membuat laporan dari sisi keuangan, aktiva harus
sudah ada nama-nama kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1 ini sudah berkelompok dengan anggotanya masing-masing. Kelompok 1 ada Imalia, ada Frida, ada Julin, Mila, Niken, dan Irfan. Kemudian kelompok 2 itu ada Farahia, ada Fitri, Jumrotun, Musrika, Niken, dan Ibung. Kemudian kelompok 3 ada Melinda, Ica, Iswati, Muslimah, Nova, dan Cina. Kemudian kelompok 4 ada Indah, Indah, Inayatul, Lian, dan Aini, Nama, Novita, dan Salman. Aris. Kemudian kelompok 5 ada Umi, Ismatul, Lia, Nurisa Fitri, kemudian Limatul, ada Fauzi tadi tidak masuk, kemudian ada Anjali, kemudian kelompok terakhir ada Melani, Zaini, Dede Saifiyah, Niaturi, Nurul, dan Rio. Ya, sudah berkelompok dengan anggotanya masing-masing. Makasih karena ya sudah kami berada di anggotanya masing-masing. Kemudian untuk tahap selanjutnya, karena kemarin kalian juga sudah Bu Rusmini kasih instruksi bahwa untuk pembuatan laporan keuangan kita akan meneliti di perusahaan terdekat yang ada di sekitar kita. Untuk kelompok 1-2 nanti cukup meneliti 1 perusahaan, kemudian kelompok 3-4 juga meneliti perusahaan yang sama, 5-6 juga meneliti perusahaan yang sama. Kemudian nanti dari hasil penelitian kalian, nanti apa sih yang kalian dapatkan dari perusahaan yang sudah diteliti? Nah, nanti kalian akan dapat yang namanya, karena kita akan membuat laporan keuangan, maka data yang kalian peroleh nanti adalah berupa neraca saldo. Pastinya sudah disesuaikan karena kemarin perusahaan yang sangat publikasi dan kalian saya rasa. Jadi nanti kalian akan memperoleh yang namanya neraca saldo dari masing-masing perusahaan. Kemudian dari situ nanti bagaimana Bu? Nanti lah kelompok 1 sama dengan kelompok 2 memang kan karena perusahaan yang diteliti sama. Nanti untuk kelompok 1 dulu kita buat seperti ini karena untuk laporan laba rugi, kalian tahu laporan laba rugi itu berbeda, ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah single step sama multi step. Saya kira sudah sekalian sudah bisa membedakan antara single step dan multiple step. Tapi meskipun memakai dua bentuk yang berbeda, nanti hasilnya harus tetap sama. Hanya nanti cara pembuatan laporan laba ruginya saja yang berbeda. Nanti kalau misalnya ternyata kelompok 1 dan kelompok 2 ada perbedaan selisih angka, nanti bisa kita teliti sama-sama. Ya, oke. Saya rasa kemarin juga sudah diperoleh untuk data neraca lajurnya juga sudah dikirimkan per masing-masing perusahaan dan terus tinggi. Silakan sekarang dibuka untuk neraca yang sudah kalian peroleh. Sekarang coba silakan dibuat laporan keuangan di masing-masing perusahaan yang sudah kalian peroleh. Silakan di masing-masing kelompok. Saya rasa untuk tadi sudah ada stimulusnya ya, karena ada gambaran ketika saya membuat laporan keuangan itu harus apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang harus saya persiapkan. Saya kira sudah tahu. Silakan, kalian juga sudah punya referensi bukunya. Oke, silakan dimulai diskusi kelompoknya. Kelompok 1 sama dengan kelompok 2, kelompok 3 sama dengan kelompok 4, dan kelompok 5 sama dengan kelompok 6. Silakan dimulai, silakan didiskusikan. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ke
yang bermalas-malasan. Nah, jadi untuk kerja kelompok ini, diskusi ini tetap terus ini diberikan penilaian. Jadi ada nilai dari kursus ini. Keaktifan kalian akan saya nilai di sini. Ya, oke, silahkan dimulai dikerjakan.
Kelompok 6 ya? Iya. Ada yang membingungkan. Iya. Penjualan. Nah, di sini nanti ada pokok penjualannya. Persediaan awal. Nggak usah ditulis double aja. Ditulis gini karena untuk di sini memang data perusahaannya kan untuk penjualan kan memang kami ada penjualan saja. Di antara itu langsung penjualan. Tidak usah dikasih apa? Ini sudah penjualan bersih. Iya. Yang ganti ya.
Mesir.
penelitian kalian, menguji proyek kalian. Nanti kita di pertemuan berikutnya, karena memang kalau kita lakukan hari ini itu waktunya memang tidak mencukupi ya.
penyelesaian pembuatan laporannya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang kedua, nanti pertemuan dengan Bu Tini, ya. Jadi untuk ke depan saya harap proyek yang kalian buat ini berupa laporan keuangan sudah tersedia semua, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa menguji kelayakan proyek kamu, kelayakan laporan keuangan kamu,
apakah memang sudah sesuai dengan apa yang memang laporan yang sudah dibuat oleh perusahaan itu sendiri, ataukah memang kamu mengalami kendala atau mengalami ada yang kesalahan ketika kamu mencatat salah satu akun di laporan keuangan. Itu ya. Oke. Karena sudah mau istirahat, kasihan juga kalian sudah siang. Ya, silakan diberesin dulu di studinya. Seru ya kalau kita sudah mulai bisa membuat laporan keuangan, apalagi transaksi kita sendiri itu saya rasa lebih menyenangkan. Belum. Baru diberesin sudah istirahat. Bersih dulu kan? Iya, langsung ditutup. Sudah tadi. Oke, sudah. Di alat tulisannya. Jangan lupa untuk minggu depan dipersiapkan kembali ya. Yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan. Karena kita akan menguji laporan keuangan kamu di hadapan ini. Merayakan mereka muda kalian. Merayakan laporan keuangan kalian di depan sini dan di depan kelompok yang lain. Oke, sudah ya, sudah diberesin semua. Belum. Ya, kan baru jam berapa? Jadi untuk hari ini, sebelum kita bersiap-siap untuk beristirahat, sebelum kita bersiap-siap untuk mengekspresikan otak kita setelah pembelajaran yang dilakukan mulai dari pagi tadi hingga siang ini, ya meskipun tadi sudah istirahat ya, tetap kalau kalian itu pasti butuh yang namanya refresh otak. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu, ya biar kita ingat selalu materi yang sudah kita pelajari. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi ini termasuk tahapan akhir dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Nanti setelah laporan keuangan itu masih ada jurnal penutup dan jurnal kembali. Jadi untuk laporan keuangan tadi ada yang sudah kita sebutkan, itu ada 4 sebenarnya ya. Yang kita bahas ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini dulu. Nanti kalau mau selfie boleh selfie sama foto ini ya. Biar nanti fotonya Brustini itu berada di setiap galeri HP kalian. Biar nanti meskipun lulus itu ketika buka HP itu ini tidak lulus ya. Biar cantik. Oh jangan dihapus. Ya jangan dihapus. Biar itu terus sama Brustini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk laporan keuangan, laporan ini, itu untuk cara membuat laporan laba rugi. Itu ada 2 cara, yaitu dengan single step sama multiple step. Akan dijelaskan lagi. Single itu berarti sendirian, multi itu berarti banyak, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk yang kedua ada laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Dan biasanya kalian itu sering menyebutnya dengan neraca, ya. Jadi itu yang bisa kita simpulkan untuk hari ini. Sepertinya kalian juga sudah mulai capek ya? Capek? Saya tidak capek, kalian kok capek? Biar kita tidak capek, mari kita lakukan senam. Senam apa ya? Oke, kalau di Bursin sebenarnya suka dengan lagu Potong Bebek Angsa. Kalau sudah seru sekali. Bebek Angsa, iya. Ajak nyanyi? Oke.
kalau kita sudah melakukan SBG, kalian sepertinya sudah mulai hafal, sudah siap. Sebentar lagi juga sudah mulai ada zuhur. Jangan lupa setelah makan nanti sholat dulu ya. Nanti masih jelas lagi. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Untuk SBG-nya, untuk senam-senamnya akan kita lakukan di lain kesempatan. Semoga hari-hari kita selalu menyenangkan. Terus ini harapkan untuk pembelajaran yang dengan kursus ini itu akan selalu menyenangkan karena kalau kita senang itu pasti kita juga senang dan senang untuk belajar. Kalau kita sudah senang untuk belajar, biar kita jadi orang yang bijak. Kalau kita sudah bijak, kita bisa menentukan arah masa depan kita. Ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya sangat senang sekali berada di sini. Semoga berikutnya juga membuat saya senang juga. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari ini. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.